Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Ya, meskipun kita lakukan secara online, kita percaya bahwa kehadirannya dalam hidup kita akan ada jika kita memuji, memuliakan namanya dengan kesungguhan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur di saat pagi hari ini. Sungguh kami merasakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang besar, yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ini suatu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Kami yang ibadah di rumah kami masing-masing secara online yang kami lakukan Tuhan. Karena situasi pandemi saat-saat ini. Tapi kami terus bersyukur bahwa Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari ya Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Kau bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami buka ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Dia Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, saat indah ku berhadapan denganmu. Mari kita menikmati setiap kehadiran Tuhan, kebaikannya dalam hidup kita. Aku berhadapan denganmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, dari awal kita katakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku,
pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, oh kami rasakan, ku rasakan, oh kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, oh kami rasakan Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Mari kita menyembah Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami sembah Engkau ya Allah. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita pagi hari ini Bapak. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita tinggikan, agungkan namanya. Sebab Dia yang layak kita agungkan, Dia yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Oh, haleluya. Mujizatnya pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya, kasihnya, kemurahannya yang berlimpah-limpah itu ada dalam hidup kita. Mari
Mari kita sembah Dia. Bapak Ibu yang dalam kasih Tuhan, fokuskan hatimu kepada Tuhan saat pagi hari ini. Mari kau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kau sembah Dia. Kau sembah, tinggikan namanya, muliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu, sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau bertata di atas pujian kami, Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami secara online di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Siaplah hati kami, meninggikan nama-Mu dengan puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Kita tinggikan namanya, sebab Dia adalah Allah yang baik dan tetap baik dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat jempol kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, selalu menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya menguatkan dan akan meneguhkan kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Firman adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dari awal kita katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku sembahkan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari dari awal kita katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu,
persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman. Sumber kekuatan kami adalah firman. Engkau menerangi setiap jalan-jalan kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan adalah berasal daripada Engkau dan memberkati setiap kami, umat-umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, bejana hidup kami, bejana hati kami untuk diisi dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Meskipun pada pagi hari ini kita masih ibadah secara online, saya percaya kita senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya akan memberikan tema mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang orang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Yang berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, persoalan hidup yang ada dalam kehidupan kita kadang datangnya tidak pernah kita duga. Masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita tidak bisa memprediksi. Dalam bahasa Jawanya adalah sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, tiba-tiba, mak jegagi, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi apapun. Ya. Kalau kita akan kena masalah, kita akan sakit, kita akan mengalami kesedihan, tidak bisa kita prediksi sama sekali. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang telah dialami para murid-murid Yesus ketika berlayar di Danau Galilea. Suasana danau yang tadinya begitu teduh dan tenang mendadak bergerumuh dengan angin topan yang dahsyat. Perlahan tapi pasti air mulai naik ke perahu. Perasaan takut mulai menimpa para murid. Dan perasaan takut itu semakin menjadi-jadi di hati murid Yesus itu. Karena dalam kondisi yang sangat kritis tersebut, Tuhan Yesus seolah-olah tidak peduli. Beliau tertidur di buritan perahu. Pikiran para murid mulai cemas dan kasar. Hatinya mulai gelisah. Ketakutan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, benarkah Tuhan Yesus demikian tega membiarkan mereka binasa tanpa melakukan tindakan apa-apa? Tentu saja jawabannya tidak. Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya untuk binasa atau mati tenggelam dalam danau tersebut. Jika berhadapan dengan badai, semua orang berharap supaya badai itu cepat berlalu. Tetapi kita harus menyadari bahwa badai itu pun terjadi atas seizin dari Tuhan. Kedahsyatan Allah pun nyata dalam badai itu. Dalam peristiwa ini ada sebuah pertanyaan yang muncul. Apakah Yesus tahu beberapa jam ke depan akan ada badai dan gelombang yang akan dialami oleh para murid-muridnya? Karena Yesus Maha tahu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu. Saudara yang kasih Tuhan, gambarannya jika saudara akan membawa keluarga mungkin naik ke kapal sebuah pulau. Tiba-tiba di internet saudara temukan sebuah informasi, ada taufan yang sangat dahsyat yang akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira masihkah kita mau melanjutkan perjalanan kita ke pulau tersebut? Dalam peristiwa ini, Yesus seolah-olah membawa muridnya ke dalam perahu dengan penuh sukacita. Kemungkinan Tuhan adalah seorang yang tidak ingin membuat momen hal itu terjadi dan mengecewakan bagi murid-muridnya. Apakah Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya masuk ke dalam gelombang sakal di persoalan-persoalan dan krisis, kemudian hancur di tengah-tengah situasi itu? Apakah itu yang Tuhan pikirkan? Tentu saja tidak, saudara kasih Tuhan. Pada sisi yang lain dalam peristiwa ini, bahwa Tuhan tidak mencegah ketika mereka masuk dalam perahu. Ketika mereka mulai mengayunkan sampannya, ayunan ke danau, masuk dalam danau, Tuhan tidak pernah mencegah murid-muridnya ketika masuk dalam persoalan dan kesulitan. Tuhan tidak pernah mencegah
Para murid-muridnya mengalami masalah dalam kehidupan ini. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Ada tujuan. Tuhan membiarkan murid-muridnya masuk dalam berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Masalah, persoalan hidup, atau sakit penyakit, atau hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita sedih, membuat kita berpikir, membuat kita mengalami beban dalam hidup ini. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ada tujuan. Yang pertama, Tuhan ingin melatih iman murid-muridnya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam Alkitab ditulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan membiarkan kamu dicobai. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya akan baca ayat yang terakhir, mengulanginya dan menegaskan lagi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini adalah janji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Yesus berdiam diri, ingin menguji seberapa besar iman para muridnya kepadanya. Ternyata, saudara yang kasih Tuhan, iman mereka masih dangkal. Namun demikian, Tuhan Yesus tetap bertindak untuk menyelamatkan murid-muridnya, dan angin ribut pun diredakan dengan seketika. Yesus membuktikan bahwa Ia adalah benar-benar Tuhan atas sekalian alam, sehingga angin pun takluk dan taat kepadanya. Ayat yang ke-26 disebutkan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Danau yang begitu bergelora, angin sakal yang begitu ganas, dihardik Tuhan, menjadi teduh seketika itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Allah menciptakan manusia dan memperlengkapi kita sekalian dengan akal budi untuk menemukan jalan keluar atau cara untuk mengatasi persoalan. Tetapi dalam peristiwa ini, murid-murid dikuasai oleh rasa takut yang besar, sehingga mereka kehilangan keyakinan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, sehingga pada akhirnya bisa membawa manusia melakukan perbuatan negatif. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan saat ini, sekarang ini. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya, banyak orang yang mengambil jalan pintas karena tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka, yang menganggap bahwa setiap persoalan, setiap masalah yang mereka hadapi itu tidak ada jalan keluar. Dia lupa bahwa ada yang kuasa, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup melakukan segala perkara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pun sangat peduli pada hidup kita saat ini. Dia sangat mengerti segala kekhawatiran dan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita saat ini. Jangan khawatir, saudara yang kasih Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus memiliki jawaban yang pasti bagi setiap kita yang percaya dan berharap sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan Yesus akan bertindak untuk meredakan badai masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ingatlah bahwa Yesus selalu setia terhadap janji-janjinya, setia untuk menolong kita. Setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi tidak selalu negatif, namun ada maksud dan tujuan Allah.
Nah, ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus agar kita semakin dewasa dan mengasihi Tuhan. Ada makna tersendiri dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, melalui masalah dan penderitaan, para murid akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dan tekanan hidup, dengan sakit penyakit, Tuhan memiliki maksud supaya kita mengenal lebih dalam daripada Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin memohon pada Tuhan, berharap pada pertolongannya, bukan pada kemampuan dan kekuatan serta akal kita, supaya semakin intim dengan Tuhan, supaya kita semakin mendekat Tuhan, semakin mengenal Dia. Tetapi seringkali saudara yang kasih Tuhan, kita menanggapi negatif. Mungkin kita bergumam dalam hati kita, mengapa saya sudah setia? Mengapa saya sudah melayani? Mengapa saya sudah sering berdoa tetap ada masalah dan persoalan dalam hidup kita? Tuhan menghendaki kita semakin intim, semakin dan lebih lagi untuk datang dan dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah supaya murid-murid mengenal Yesus bukan hanya sekedar sebagai penyembuh, saudara, tetapi Allah pencipta alam sekalian, pencipta jagat raya dan seisinya. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang heran, Allah yang kuasa, bukan hanya sebagai penyembuh saja. Maka dalam ayat 17 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Banyak orang mengenal Tuhan karena dari sejarah, dari kata orang. Dan banyak orang Kristen yang belum pernah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dalam peristiwa ini murid-murid adalah orang yang ahli terhadap profesi mereka. Bahkan keadaan danau pada saat itu pun mereka paham. Tetapi finalnya mereka akan binasa karena seolah-olah mereka tidak memerlukan Tuhan. Meskipun mereka pintar dalam hal mencari ikan di danau, mengetahui tentang alam, tetapi kalau dia hanya mengandalkan kekhawatirannya, akhirnya mereka takut dan gentar dalam kehidupan. Karena ketika takut itu menguasai kehidupan mereka, karena mereka melupakan Tuhan dalam ketakutannya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini kita harus melibatkan Tuhan Yesus dalam segala aspek hidup ini, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Sebab ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka akan tercipta ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah. Mengapa ada banyak orang percaya meninggalkan Yesus? Karena mereka mengenal Tuhan hanya dari aspek berkat. Ketika tidak diberkati, ketika dia merasa mereka ada tekanan terus-menerus, akhirnya meninggalkan Tuhan dan mencari penolong yang lain. Filipi 2 ayat 10 tertulis, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kadang-kadang sepertinya Tuhan membiarkan kita masuk dalam tekanan dan berbagai persoalan. Namun saudara yang kasih Tuhan, tujuan akhir dari Tuhan bukanlah untuk membinasakannya, tetapi membawa kita masuk ke dalam situasi yang lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita maju terus di dalam mengiring Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita. Seandainya kita mengalami hal terburuk pun, kita menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Karena ketika kita hidup karena Tuhan, mati pun kita akan menerima keuntungan yang itu. Terus mengiring Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kiranya apa yang telah kami dengar dan renungkan menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menerangi mereka. Tuhan memberkati pekerjaannya, keluarga, dan semuanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat sekarang ini sedang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan buat mereka. Mungkin juga yang sedang mengalami persoalan dalam kehidupan, Tuhan sendiri akan membukakan jalan keluar yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, agar mereka tidak goyah. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap percaya Engkau Yesus. Tuhan memproteksi kami sekalian, supaya kami tetap di dalam perlindungan Tuhan dalam segala kondisi, dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepadamu. Tuhan memberkati gereja-Mu. Kami yakin pelayanan akan terus berlangsung dan diberkati Tuhan, meski dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami yakin berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam pimpinan, penyertaan, campur tangan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa mengiring dan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,